Sebenarnya tidak hanya di dunia entertainment aja, kita bisa lihat sekarang di semua industri kayaknya penampilan tuh penting ya, bahkan buat Nadanya salah. Tadi dibantu sama Bunda Inul. Memang kayak tadi masuknya nadanya salah, akhirnya di-guide sama Bunda Inul jadi lebih merdu gitu. Yang paling oke tuh emang Rara sih. Kalau Rara tuh emang ya, maksudnya dia ibu-ibu, dia penjual, dia lucu, dia banyak story-nya, tapi terus secara vokal tuh dia udah. aku ngeliatnya cantik. Mami Titi mah selalu cantik dari dulu sampai sekarang kan. Dan memang kalau Mami Titi itu ya, menurut aku nih effortless gitu. Kalau dulu tuh gayanya tuh udah keren, bukan cuma penampilan dari wajahnya aja, tapi juga fashionnya dan lain-lain tuh dia memang sangat memperhatikan penampilan gitu. Kalau menurut Kak Indra sendiri, penampilan di dunia entertainment untuk Kakak sendiri seberapa penting sih? Sebenarnya tidak hanya di dunia entertainment aja, kita bisa lihat sekarang di semua industri kayaknya penampilan tuh penting ya, bahkan buat siapa aja sih, karena kalau kita lihat sekarang klinik kecantikan berjamur di mana-mana, terus juga skincare rangkaiannya kayaknya jadi salah satu kebutuhan juga untuk banyak perempuan dan laki-laki di Indonesia, terlepas dari apapun pekerjaannya gitu. Jadi menurut aku sih terutama di entertainment tuh kelihatan banget memang kayaknya kok mereka concern sekali dengan kecantikan, karena memang kan tampilnya di depan layar kan gitu kan, dilihat oleh banyak orang. Itulah kenapa jadi mungkin kalau untuk yang bekerja di dunia entertainment perlu lebih ekstra effortnya supaya bisa tampil lebih maksimal. Tapi kalau masalah penampilan sih nggak cuma di entertainment aja ya, semuanya kayaknya ngejaga sih sekarang. Terakhir Kak, di usia 57 tahun, salut juga nggak sih lihat Titi DJ yang masih tetap memperhatikan penampilan loh? Iya, aku salut sama Mbak Titi, karena memang satu hal ya, dia tuh kelihatan cantiknya itu bukan hanya karena dari luarnya aja gitu. Kalau menurut aku dari luar dijaga, tapi dari dalamnya ini loh, dari attitude-nya, dari keramahannya, dari humble-nya dia sebagai salah satu diva Indonesia, tapi sangat baik sama semua orang, profesional banget. Jadi itu tuh kayaknya yang bikin semakin terlihat mempesona gitu. Bukan hanya kemasannya aja, bukan casingnya aja, tapi isinya juga juara. Yon, tadi Ya. sempat ada bahwa didoain Aku yang frame atau stay? oleh-oleh. Sebenarnya kamu bisa nggak? Sebenarnya nggak bisa, tapi ada satu kalimat yang ingat banget. Aku tidak minta oleh-oleh. Nah, Gue nyanyinya. nadanya salah. Tadi dibantu sama Bunda Inul. Memang kayak tadi masuknya nadanya salah, akhirnya di-guide sama Bunda Inul jadi lebih merdu gitu. Tapi dari film terus tiba-tiba ada di Julian, agak kaget juga nggak gimana menyesuaikan? Sebenarnya sih ya awal-awal pasti iya gitu, tapi kan setelah dibantu sama tim, terus juga ada Bunda Inul sama Mama Is sama hostnya juga, yang akhirnya kayak kolaborasi timnya solid banget, jadi sangat terbantu lah gitu. Awalnya rada bingung mau jogetnya gimana, ngikutin dari lagunya pun juga seperti apa, tapi lambat laun akhirnya di episode ketiga ini, waduh, semangat sampai keringetan. Kayaknya dia Bunda Inul memberikan golden ticket kepada Nasya. Artinya pada malam ini aman semua ya, Mas? Sebenarnya anak-anak tuh bersaingnya ketat loh. Oke-oke semua, karena basicnya mereka kan udah penyanyi di daerahnya. Jadi ketika udah di panggung gini tuh tinggal menyesuaikan aja gitu. Tapi semuanya oke, cuman ada yang satu ada kekurangannya dikit-dikit doang. Jadi kalau aku bilang kayak antara Inul udah memilih Natasha tepat juga, tapi sebenarnya mah kalau umpamanya masih punya kalau umpamanya masih ada golden ticket lagi, Athena tuh lucu juga karena anaknya kayak mau diapa-apain gitu, selain memang nyanyinya bagus, tapi ya memang rezekinya ada di Nasya. Oke, kalau menurut Mama sendiri untuk penampilan performance pada malam hari ini, siapa yang paling up, siapa yang paling down? Yang paling oke tuh emang Rara sih. Kalau Rara tuh emang ya, maksudnya dia ibu-ibu, dia penjual, dia lucu, dia banyak story-nya, tapi terus secara vokal tuh dia udah, vokalnya dia tuh bulat dan power gitu kalau Rara. Tapi yang lain-lain juga oke kok.
Tapi kalau yang ini banget sih menurut aku ini Aini. Mm-mm. Tapi juga sempat ada gini, Dion nyanyi lagu oleh-oleh musik gimana? Dion tuh ya orang makanya kalau orang ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Dion ketika tahu dangdut, dia udah cinta banget. Ini udah padahal baru ketiga loh. Dia udah cinta banget dangdut. Curiga setelah acara ini kelar, repertoar lagu di handphonenya dia dangdut say. Oke. Ma, mengenai Mama Titi DJ kan operasi pasti. Mama sempat komen juga ya Ma di Instagram. Kalau menurut Mama bagaimana perubahannya dari Titi sendiri? Kalau sekarang sebenarnya kalau orang operasi itu kalau umpamanya ada masih bengkak, sekarang tuh masih belum kelihatan. Tapi udah bagus kan. Tapi nanti after 6 month biasanya setelah 4 sampai 6 bulan tuh baru kelihatan bagus banget. Pasti keren lah. Pasti lebih muda, nggak ada kerutan, ini ono manja, udah ABG lagi, butik, udah sama anaknya dia kalau ke mall pasti udah berasa kayak temen gitu, kayak bestie. Salah nggak sih Ma umur 57 tahun tapi tetap masih jaga penampilan banget gitu? Keren banget. Buti mah emang kan orangnya juga dari dulu kalau umpamanya badannya naik, dia tiba-tiba yang detox apa gitu, dia tuh rela. Terus kalau teman-teman aku ya, selain Buti itu ada Mimi, Kade itu juga gitu. Kalau umpamanya dia lagi punya mau apa gitu, dia pasti akan melakukan apa aja. Kayak makan cuman berapa kepal gitu, Mimi juga sama Buti sama tuh. Kemarin kan waktu dia belum melakukan operasi kan sempat diet yang detox terus lari gitu kan, makannya tuh cuman jus doang kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya menurut aku Buti tuh nggak usah narik juga udah cakep kan, tapi emang ya dia maunya perfect gitu. Dan emang semua lihat deh artis-artis nggak cuman di Indonesia, di Hollywood juga makin tua makin kece. Asal jangan salah, asal ke dokter yang tepat. Mama sendiri mau ikutan nggak kayak gitu? Aku udah bilang sama suamiku, aku nggak mau operasi yang nambah ini ono. Tapi kalau Eke udah mengkeret, Eke mau narik mengkeret. Oke, Ma, tema terakhir Ma mengenai ini Ma, online. Apa sih? Dihujat. Kenapa? Gimana tanggapan Mama sendiri? Mungkin Udah kalau dijawab sama Papa tahu. Nah Papa juga sempat bela Mama juga. Gimana Mas? Gini, orang tuh nggak tahu kehidupan rumah tangga kita ya. Bagaimana hangatnya keluarga kita. Kadang-kadang karena ABG, Devano tuh suka curhat yang gimana. Padahal mah kalau keluarga kita tuh keluarga yang mesra. Kita tuh bangun tidur selalu ada komunikasi sama keluarga besar, sama keluarga kecil, apalagi ya kan, kayak kita tuh masih yang gini, adek ke rumah dong, mama kangen, masih yang gitu-gitu. Nanti kalau umpamanya di mana, adek cium mama dong, kita tuh yang kayak gitu. Jadi ketika itu aku memang udah mau nonton Melly kan berapa bulan sebelumnya sama teman-teman arisan, mau support Melly lah nyanyi di KL ya kan. Begitu aku lagi terbang, si Devano bilang, mah aku rasanya nggak enak badan. Udah, terus itu tuh aku pas landing KL, udah, terus di jam berapa gitu, karena aku kan pesawat jam 8:30 pagi. Ya udah, ada ke rumah sakit aja gitu. Mau di Pondok Indah apa di mana ya? Terus aku bilang di Mayapada aja yang dekat rumah, sama-sama pakai asuransi juga kan. Udah, terus ke Mayapada. Dia bilang IGD-nya penuh mah gitu. Terus aku disuruh ke dokter, terus dokternya antriannya ke 31. Kebetulan memang ada kerabat aku yang kerja di situ. Aku urusin semuanya, walaupun aku jauh aku urusin semuanya. Aku teleponin pihak rumah sakitnya sampai dia, walaupun tadinya ada antrian panjang, dia masuk, diperiksa secara intensif. Terus dokternya aku tahu komunikasi terus, tahu nomor telepon aku sampai dokternya aku bilang, dok bahaya nggak? Dokternya bilang udah, Mama Isda di sana santai aja, Devano nggak kenapa-napa. Jadi dia cuma nginep 1 malam, itu pun karena untuk observasi darahnya yang puasa itu loh gitu. Sakit apa sih Mas? Dia kecapean aja, tapi memang ada keturunan hyperteroid, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi ada tuh nggak boleh yang kecapean, atau terus ada GERD-nya juga. Jadi anak-anak sekarang kan suka gitu ya, main gadget, tidur atau ngapain lupa makan gitu. Terus dia kan udah tinggal sendiri, jadi aku selalu bilang jangan lupa sarapan, jangan telat makan. Tapi kan namanya anak-anak gitu kan. Jadi ya sekarang Devano udah ngerasa aku
aku ngerasa bahwa anak-anak tuh udah dewasa, jadi dia udah harus bisa memaintain kesehatannya gitu. Nah sekarang udah ada warning kayak gitu ya, dia harus ini. Dan itu cuma 1 malam doang di itunya, jadi udah nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh ibunya ini ono, jangan sotoy. Gue tuh anak orang aja diurusin, apalagi anak sendiri, gitu loh. Jadi gitu tuh, kalau anak orang aja diurusin, apalagi anak sendiri, pikir sendiri, ya. Artinya suami sendiri udah mulai gemes gak sih sama netizen sampai ngebilang mama? Suami aku tuh kan nggak pernah ya sebenarnya ya. Gitu. Karena dia kesel, maksudnya lu jangan sok tahu kehidupan di rumah tangga gue ini, gue itu in charge hampir 24 jam loh, walaupun walaupun gue tetap bekerja, gue tetap mikirin nih, coba sini, bencongnya tahu nih dia nih tahu nih, apa aja di dalam kehidupan gue itu dari yang ngurusin dapur, ini ono, sampai bengkel, sampai tukang AC, sampai tukang genteng, gue, ya, jadi jangan sotoy, dah. Oke. Oh, thank you banget, Mak. 3, 2, 1. Oke, Nasya, tadi bagaimana nih? Kamu tadi udah hampir di ujung tanduk ya. Iya. Tidak lolos. Akhirnya dibantu oleh Bunda Inul menggunakan golden ticket. Gimana sih perasaan kamu? Seneng banget lah, tentunya seneng dan terharu karena mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan lagi di Primadona Pantura, karena saya sedih juga sih, banyak kan mereka pendukungnya semua pada datang ke studio, tapi saya tidak ada sama sekali. Ada tapi nobar di DPC PAMI Sidoarjo, di Alun-Alun Sidoarjo, dan juga keluarga lah yang mendukung, nggak mungkin bisa ke sini juga. Tapi seneng banget karena yang ngasih golden ticket itu adalah senior dan idola saya, Bunda Inul. Oke. Artinya apa nih pelajaran yang kamu petik dari mungkin komentar-komentar juri gitu untuk perbaikan kamu ke depannya? Ya penting banget untuk kedepannya lebih belajar lagi, lebih mendalami lagi arti bait per bait dan penampilannya. Pokoknya harus terbaik lah, harus fokus juga. Menurut kamu kontes Primadona Pantura ini seperti apa sih? Ada yang seperti apa di mata kamu? Ini luar biasa banget karena kemungkinan ke belakang kemarin itu kan adanya COVID kan. Nah, itu kita sudah tenggelam namanya. Dengan adanya seperti ini, kita up lagi, apalagi kita disiarkan di seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah nama kita bisa gitu loh. Bisa melambung tinggi khususnya gitu, Kak. Bisa dapat endosan juga banyak. Tapi kira-kira cita-cita kamu apa nih setelah lepas dari kontes Primadona, entah kamu misalkan maaf kalah ataupun menang? Kalau untuk menang tetap jadi penyanyi, kalaupun tetap jadi penyanyi karena sejati saya adalah seniman penyanyi.